Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah syadina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Dan kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ramlan Suci, NIM 1201643. Saya dari kelas 3C Akuntan Syariah dari Universitas IAIN Pontianak dan saya berasal dari Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pembahasan atau materi dari kuliah dari Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema Makasih Syariah pada pertemuan kedua yang dibimbing langsung oleh Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islami ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mau membimbing kami dalam mencari ilmu. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Terlebih itu saya akan membacakan surah Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum saliha kalla ya qaumi budullah malakum min ilahi ghairah wa asyakum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiru summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujid. Isi kandungan dari surah Hud ini yang mana ayat ini menceritakan tentang nasib kaum Tsamud beserta nabi utusan Allah, yaitu Nabi Saleh setelah Nabi Nuh dan Nabi Hud. Maka setelah diutusnya sebagai nabi, sebagaimana seruan dan dakwah yang telah dilakukan oleh para nabi sebelum beliau, Nabi Saleh juga menyuruh kepada tauhid serta menjauhkan dirinya dari syirik dan berhala. Baiklah, apa yang dimaksud dengan makasih syariah? Makasih syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum dan rahasia-rahasia yang dimaksud oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat dunia dan akhirat. Kemaslahatan bagi umat dan menghilangkan kemudaratan adalah salah satu tujuan diisyaratkan hukum di muka bumi ini. Adapun pengertian makasih syariah menurut Imam Syatibi, makasih yaitu di mana Allah telah menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Dengan bahasa yang lebih mudahnya adalah aturan-aturan hukum yang ditentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana konsep perdagangan dalam Islam. Konsep perdagangan dalam Islam yaitu adanya unsur-unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar. Tetapi kegiatan tersebut tetap disertai harapan dari perolehnya keridhaan Allah, karena dalam melaksanakan dan diperolehnya untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam. Rasulullah SAW sudah menjelaskan juga bahwa dalam sistem perdagangan yang bermoral itu yaitu perdagangan yang jujur dan adil, serta tidak merugikan kedua belah pihak. Seseorang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi dalam perdagangan bukan juga sekedar mencari keuntungan, tetapi mencari keridhaan dari Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ishtaraw dalata bihuda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muttadin. Yang artinya mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Hal ini juga menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang yang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan orang munafik. Orang-orang munafik dengan sifat yang buruk seperti tersebut pada ayat-ayat di atas merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk jalan yang lurus dan memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Akhirnya pilihan itu sendiri merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau menerima kebenarannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tijarah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dua bentuk al-jabar, yaitu kata al-ijarah yang menunjukkan dua pengertian. Pertama, perdagangan yang bermakna perdagangan secara materi dalam hal aktivitas jual beli. Yang kedua, perdagangan yang bermakna non materi, yaitu bahwa transaksi yang menguntungkan dan perniagaan. Adapun surah yang menyebutkan kata-kata tijarah antara lain
Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam surah ini menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu, baik utang itu kecil maupun utang itu besar. Adapun dalam surah An-Nisa ayat 29 juga menjelaskan bahwa sudah bertegaskan larangan mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil adalah menjalankan hartanya pada jalan yang maksiat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu al-isyarah. Dalam asyarah, menjual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang disetujui oleh suatu sama lain. Jual beli berasal dalam bahasa Arab, yakni alba yang artinya jual beli dan akhiran yang artinya beli, dan menurut istilah jual beli merupakan pertukaran harta atau benda yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dengan kesepakatan atas dasar suka sama suka. Dalam surah Yusuf ayat 12 menjelaskan tentang, pada ayat 12 ini menjelaskan, biarkan dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main dan kami pasti menjaganya. Adapun perintah konsumsi produk yang halal dan thayyib yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikut selangkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Adapun surah Al-Maidah ayat 91 menjelaskan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah, dan sembahyanglah maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu riba. Riba dalam perdagangan Islam berada dalam kelebihan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan, dan jika dalam suatu kontrak penukarannya satu barang yang sama sehingga itu disebut dengan riba. Baiklah, selanjutnya apa itu takli rukban? Adalah pembeli barang dengan cara mencegah orang desa sebelum sampai di pasar agar ia mendapat membeli barang dengan harga murah. Baiklah, selanjutnya apa itu bayi nasyi? Yaitu bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah dan ada yang banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tadlis. Tadlis ini adalah suatu penipuan, merupakan kondisi di mana suatu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, di mana tadlis merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam. Adapun jual beli gharar, yang dimaksud jual beli ini adalah suatu keraguan atau tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain akibat dari tindakan terpenuhi ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Ihtikar adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Adapun surah yang melarang berlaku curang dalam perdagangan yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 83, yang mana dalam surah ini menjelaskan atau diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan muamalah. Dalam pemasaran Islam, yaitu agar terciptanya hubungan yang humoris antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, sering menolong dan kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya dalam maqasid syariah dalam praktik pemasaran. Dalam pengertian pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian suatu program-program yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran. Dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama maqasid syariah. Tujuan ini harus dapat dipenuhi oleh semua perusahaan. Hal ini dijadikan hal penting sebagai parameter atau ukuran bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dikatakan syariah atau tidak. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.